Saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita, dan ini adalah merupakan satu penyemangat tertinggi dalam kehidupan saya, di mana sebenarnya seandainya seseorang jatuh di dalam lubang yang sama, saya rasa itu sudah sangat mengerikan. Tetapi hal itu sudah terjadi kepada saya pribadi dan juga pengurus yang lainnya. Adapun di sini kita dengar pendapat terkait akhir-akhir ini adanya sesuatu pembelotan dari beberapa pengurus kita, dan di sini akan saya bacakan soalnya poin-poin yang sudah mereka lakukan tanpa berkoordinasi dengan pengurus lainnya. Seminggu lalu adanya pertemuan yang dilakukan di Pantai Cermin oleh beberapa pengurus LNP tanpa sedikit pun ada pemberitahuan kepada markas cabang. Dan selanjutnya hari berikutnya mereka berangkat ke Provinsi Sumatera Utara, yaitu ke kantor Mada, melaporkan segala sesuatu keburukan yang terjadi di sini. Dan mereka mengatakan saya sudah memecat mereka semua. Dan saat kami juga mengadakan klarifikasi di Provinsi Sumatera Utara, pemecatan itu saya katakan tidak ada. Bahkan yang ada hanya revisi kepengurusan, yaitu di mana kita melihat bahwa fungsi mereka sebagai pengurus sudah disalahgunakan, dan itu sebenarnya adalah hak daripada saya sendiri sebagai ketua markas cabang. Tapi itu pun mereka tetap mengadakan perlawanan. Ketiga, menghasut anggota. Sudah terbukti ada 2 pasukan brigade kita yang mereka panggil dan membawanya ke Provinsi Sumatera Utara, yaitu ke kantor Mada, supaya ikut bergabung dengan mereka. Dan saat Pak Ketua Brigade memanggil kedua anggotanya, mereka sangat menyesal dan akan memperbaiki ke depan citra mereka. Yang ketiga, melangkah tanpa aturan. Inilah awal dari permasalahan, di mana yang saat waktu itu Bapak Sugiarto sebagai Bapak Marjuki yang Ketua Harian 2 dan Maulana, mereka tanpa pernah berkompromi atau meminta pemberitahuan kepada markas cabang. Mereka audiensi ke Kapolres, mereka juga pergi ke lapangan, ke judi-judi ikan, dan mengatakan akan menutupnya, bahkan menurunkan bendera di rumah di Puskesmas Pantai Cermin karena sedikit benderanya robek. Dan hal ini saya rasa sangat bertentangan dengan program Laskar Merah Putih yang ingin mengambil simpati masyarakat. Dan kapan memasukkan tanda tangan. Ini sudah kami buat laporan ke provinsi, dan juga pemalsuan tanda tangan sudah kami serahkan di provinsi, di mana pembekuan dan sekaligus pemecatan daripada Ketua Markas Sangat Cabang Pantai Cermin atas nama Bapak Apian ternyata itu dipalsukan. Kelima, susunan pengurus yang terus bongkar pasang. Sesudah kami melihat daripada pembekuan yaitu dari yang sekretaris kita yang dulu, di mana di sana ada 10 susunan, semua itu selalu berubah-ubah. Yang keenam adalah memecat orang tanpa ada permasalahan apapun, dan bahkan dengan semena-mena. Ini untuk ke depan
kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Dan saya juga meminta maaf kepada ibu-ibu dan bapak yang mana pernah menerima pemecatan itu. Kalau di sana ada tertera tanda tangan saya, dan waktu itu memang sangat pintar Ibu Nanda saat kami di atas ngobrol-ngobrol, tolong dulu kedua tanda tangan ini, apa ini? Ini ada nih mandat sana, saya tanda tangan, ternyata pemecatan. Dan ini saya mohon maaf sekali lagi karena ini kekeliruan saya. Tapi saya tidak pernah berbicara tentang pemecatan. Dan ke depan saya memohon kepada semua keluarga besar Laskar Merah Putih, jika di antara kita memang ada masalah ataupun sesuatu yang disebut pelanggaran, mari kita musyawarah dan janganlah pernah ada terjadi pemecatan, karena yang disebut keluarga besar berarti itu sudah satu visi dan satu rencana dan program ke depan. Ketujuh, tidak dapat mempertanggungjawabkan kas dan iuran, di mana saudari Nanda dan juga alias Nabila dalam hal ini sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan iuran yang sudah ditarik dari anggota, dan juga ada pembuatan KTA lainnya. Itu kita sebut korupsi. Dan ada lagi yaitu proposal yang mereka jalankan, dan waktu itu juga saudara kita Pak Luhut Nasution ikut di dalam menjalankan proposal ini. Dan berapapun yang sudah diberikan kepada sekretaris, tapi tidak pernah dilaporkan ke kita. Termasuk waktu itu juga yang tim B, kalau tidak salah Bu Erni dengan Pak Sugiarto, Pak ya, Pak Nasution. Jadi sama sekali tidak pernah dilaporkan apa hasil dari proposal itu. Sementara untuk pembuatan proposal itu dari saya ditarik 500.000. Yang ke-9, kalau yang kita lihat ini adalah persekongkolan yang sudah direncanakan. Karena apa? Karena sesudah selesai rapat, ada juga waktu itu Bapak Ketua Harian di sana, tiba-tiba Ibu Nanda membuat akting menangis-nangis di depan itu, di depan Marjuki dan juga di depan daripada Maulana. Sesudah itu baru terjadilah semua masalah, dan akhirnya mereka membuat suatu pemilahan, yaitu setiap ada pertemuan mereka melakukan diam-diam, termasuk di rumah daripada Bung Nanda. Dan yang terakhir, Marjuki sendiri dengan katanya kapasitas dan kewenangannya waktu itu menunjuk Bapak Luciahan sebagai ketua markas cabang. Jadi ini lengkap 10 pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Nanda Wahyuni dan juga Marjuki serta Maulana. Untuk itu pada hari ini kita menyatakan sikap, karena kita tidak mau perjuangan kita yang selama ini terus hanya dibuat mereka sebagai permainannya. Karena untuk ke depan kita juga akan angkat sumpah kita bahwa kita akan selalu bersama ke depan, dan semua itu mari kita landasi dengan kasih. Jadi untuk itu saya meminta semua pengurus satu persatu dalam hal ke-10 pelanggaran ini, saya meminta pendapat dari kita masing-masing. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua yang telah memberikan paparannya. Baiklah, di sini kita masuk ke 5, yaitu pernyataan sikap seluruh unsur pengurus SK lama walaupun yang juga yang baru. Pernyataan sikap ini
Maksudnya kita nanti membuat surat untuk kepada apa yang telah diperbuat oleh sekretaris dan bendahara, kita memberikan pernyataan dan menandatanganinya. Ini akan kita laporkan ke Mada. Mengerti kan kawan-kawan semua? Baiklah, masuklah kita ke acara yang ke-6, pengisian kas pertama, yaitu dari ketua. Kas pertama, ini kas awal, nanti mengikut bendahara dan mengikut juga nanti ketua harian dan unsur pengurus lainnya. Kalau ada berapa saja bisa dimasukkan. Nanti kita tulis nama-namanya yang memberikan kas awal. Nanti kita bahas kembali ini kas awal. Nanti kalau untuk arisan nanti kita bahas kembali. Karena di sini ada bendahara dan di bagiannya ya, kantor sekretaris. Baiklah, untuk kas pertama bisa kita mulai Tuan. Ya, untuk pengisian kas pertama kita ini semoga ini menjadi awal daripada kebersamaan kita ke depan dan penuh dengan keterbukaan. Saya akan memberikan pengisian kas pertama 500.000. Sebelum selesai bendahara untuk menulis walaupun sama sekretaris, ada kira-kira pendapat-pendapat unsur pengurus yang mau disampaikan. Ini kita saling tukar pendapat. Banyak ini pengurus-pengurus yang lama yang tahu hal seperti ini yang sudah terjadi waktu sekarang kita berada. Ada pengurus-pengurus lama. Mungkin Ibu Mariana silakan dikasih dulu untuk berbicara. Ibu udah lama kita nggak mendengar suara Ibu itu. Berikan pendapatnya. Kami persilakan ya. Untuk awal pertama sedikit terjadi. Karena bukan apa-apa, kita sudah rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mendukung saya. Ya, selama ini memang saya tidak mengikuti organisasi BLP mungkin dari beberapa bulan yang lalu. Ya, karena ada kebijakan. Ya, saya LMP merasa kecil hati dan merasa ya gimana ya, saya itu salah apa, kita nggak tahu salahnya, kita ini ya kita terima aja. Soalnya saya kan nggak organisasi ini juga, saya bukan mau posisi ini gitu ya, jadi ya saya sah-sah aja, kita boleh aja, nggak punya sah-sah. Jadi itu aja. Terima kasih banyak. Semoga kalau kita selama ini bisa berkumpul kembali. Ya, mudah-mudahan adanya perkumpulan kita pada hari Minggu ini kita bisa moderatornya dia yang terbaik dia moderator acara rapat ini dia boleh maju, nggak ada lagi yang ketontoan masalah itu ini ya kan. Kita di organisasi ini bukan untuk main-main gitu ya, tapi ya begitulah yang selama ini yang ikut di organisasi ini mungkin dia tidak pernah menjadi ikut organisasi. Kalau saya ini ya udah tua di organisasi, cuma saya enggak begitu bangga gitu masalah lupa ini. Masa dalam organisasi dalam sebulan bisa ditukar ini, bisa tukar ini, besok bendahara lain lagi, nggak bisa ngikuti bayar kita dipecat. Ya udah, no problem buat saya gitu ya. Jadi rekan-rekan semua, kita ini kalau memang kita memang mau berkumpul seperti semula apa yang kita berdirikan di LMP ini, maju. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih ya pendapat dari Bu Diana ya, sangat spontan sekali dan semangat, orang lamanya tahu di dalamnya bagaimana yang telah terjadi. Kita akan hilangkan itu hal-hal yang lalu-lalu, kita hilangkan, kita timbulkan yang lebih bagus lagi untuk membesarkan LMP ke depan. Oke, terima kasih Bu ya. Ada lagi kira-kira rekan-rekan yang lain untuk memberikan pendapatnya? Di sini kita sama kita untuk maju ke depan, bersatu. Salmiah. Ibu, ya kami persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana kita telah diberikan kesehatan dan keselamatan pada hari ini untuk berkumpul di kantor LMP yang kita cintai. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama kita bekerja untuk mensukseskan NKRI harga mati ini di dalam kantor LMP ini ya Ibu, Bapak. Kalaulah ada unek-unek kita akan kita sama-sama kebukaan. Jadi jangan nanti di belakang ngomongnya begini, di depan kita ngomongnya begini. Jadi kita tetap pecah belah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih ya untuk Ibu Salmia yang telah memberikan pendapatnya. Ada lagi yang lain? Ibu Tanjung, gimana Ibu Tanjung? Sebelum kita masuk ke acara yang lain, Ibu Aziza, kami persilakan. Jangan disimpan-simpan unek-unek itu. Burung malam si burung merbah berbunyi lagu gembira. Sabarlah salam seiring sembah buat LMP kita yang berbahagia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesehatan maupun kelapangan sehingga kita dapat berkumpul untuk mengembangkan LMP kita ini yang telah banyak goncangan-goncangan, pemerang-pemerang, supaya kita atasi pemerang-pemerang yang telah ada di sini, supaya kita aman dan nyaman. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi ini masukkan dulu kepada Ibu Sri Kandi yang baru ya, yang akan kita nobatkan nanti ya sebagai ketua Sri Kandi yang akan kita nobatkan. Kami persilakan kepada. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan kita semua, dan terutama terima kasih saya kepada Bapak Ketua dan Ibu yang telah mempercayakan saya dan memberi mandat ke saya, sementara saya kan masih baru ya kan Bu. Jadi terima kasih banyak saya kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan kita di sini semua. Yang saya minta kepada teman-teman semua, ya masalah di LMP ini saya kan belum paham kali karena belum pernah masuk ke sini kan. Jadi yang saya minta hanya sama-sama kita kerjasama yang baik, itu aja. Kalau ada yang salah yang saya berikan, ya saya mohon petunjuknya dari kawan-kawan semua. Karena kita kan manusia biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak sempurna. Jadi sedikit banyaknya ucapan saya ini, ya sekian dan terima kasih.
Baiklah, sekali lagi ya, ini pendapat dari bendahara juga kita yang kecongkel juga ini. Bendahara kita yang lama, ya, tolong diberikan sedikit pendapatnya supaya didengar adik-adik kita yang baru-baru ini. Saya minta supaya bendahara memberikan pendapat walaupun sepatah kata. Itu dari Laskar Merah Putih. Kebersatuan, kebersamaan kita. Saya persilakan untuk bendahara. Oke ya, terima kasih. Pertama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan pada hari ini kepada kita semua. Jadi kepada ketua kami mengucapkan terima kasih karena masih setia dan masih mau jadi ketua kami. Jadi kepada rekan-rekan juang LNP, marilah kita sama-sama membuat suatu kemajuan dalam LNP kita ini. Jadi dulu saya bendahara, jadi kemarin lagi saya bendahara di LNP ini. Jadi marilah kita sama-sama maju. NKRI harga mati. Jadi ya saya himbau supaya kas kita diisi juga ya. Jadi nggak ada kas kita. Ya begitulah maklumlah semuanya. Oke lah. Semoga kita nanti pulangnya pun sehat-sehat semua, diberkati dan diberi rezeki. Oke lah, terima kasih lah Pak Dodo. Baiklah, terima kasih ya. Ada dua sisi lagi yang belum kita panggilkan. Ya, ini memang tonggak keberhasilan. Kita ini di sini akan propos, nanti akan memberikan pendapatannya, yaitu selanjutnya nanti ketua brigadir ya, nanti dipersilakan untuk propos memberikan pendapat. Oke lah, diserahkan kembali kepada ketua brigadir dan dipersilakan untuk memberikan pendapat. Oke, selamat sore ya bagi kita semua. Saya hormati Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih serta jajaran berikutnya. Pertama-tama lagi, saya mulai dari buka LNP mungkin Ketua Markos, Bu Bendahara, saya tetap mempertahankan Ketua Markas Cabang. Jadi kumohon semua para brigadir serta Sri Kandi, tolong kita naikkan Ketua Markos, jangan pernah berkhianat. Saya dari awal tetap mempertahankan ketua kita. Saya tahu mana yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Itu aja. Baiklah, terima kasih ya. Satu persatu dari posisi pengurus sudah kita panggilkan ya untuk memberikan pendapat. Di sini kita ada Dewan Penasehat. Walaupun memang itu istri ketua sendiri, tapi tetap Dewan Penasehat kita. Kami persilakan untuk Dewan Penasehat memberikan pendapatnya. Terima kasih. Selamat sore, salam bahagia buat kita semuanya. Sekali lagi lah masalah mas. Selamat sore buat kita semuanya, Bapak dan Ibu. Pertama, kita tidak luput mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat panjangnya sehingga pada saat ini, pada sore hari yang berbahagia ini, kita masih bisa berkumpul di LMP ini sesuai dengan undangan daripada di grup kita. Untuk ini Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Berarti dari sini kita dapat melihat bahwa memang yang hadir hari ini penuh semangat untuk kebersamaan di LNP ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Markas Kabupaten Serang Bragai dan juga jajarannya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta rapat yang hadir pada sore hari ini. Pada Bapak dan Ibu, dari awal tadi topik perkumpulan kita di sini ada beberapa item, ada beberapa buah yang sudah diterangkan oleh Bapak Ketua tadi satu persatu.
mungkin di antara kita sudah dapat menyimak APD pertama dan G10. Dan di sini yang paling mau kita buat di sini adalah menentukan sikap, karena beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi di tubuh LMP ini yang sudah beberapa tahun tidak mungkin mengalami kendala ataupun tidak mengalami kemajuan. Untuk ini, ya kemajuan berarti untuk kita semua, dari kita untuk kita. Kenapa bisa tidak maju? Kenapa bisa tidak ada marketing? Kenapa ada masalah? Oleh karena itu, gak mungkin orang lain membuat masalah dalam diri kita sendiri. Kalau kita merasa kita ini bersatu kita di LMP ini, tidak mungkin orang lain datang membuat masalah di lingkungan kita atau di rumah kita sendiri ini. Ini saya harapkan dari saya pembina kepada Bapak dan kita semuanya. Ayo sama-sama kita bersatu menopang satu sama yang lain untuk memajukan daripada LMP kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kalau namanya di sini di organisasi ini tidak ada namanya gaji, nah itu adalah kawan. Jadi untuk ini Bapak dan Ibu, kita pun kalau kita punya kawan sangatlah bahagia sekali kita bisa mencurahkan isi hati kita, tukar pikiran. Jadi untuk sore hari ini sesuai dengan himbauan Pak Ketua tadi itu, ayo kita menyatakan sikap yang sebenarnya daripada item-item yang tadi itu. Nanti Bapak dan Ibu dibagikan oleh format nanti apa kira-kira itu, berangkat contohnya setuju atau tidak setuju. Jadi Bapak dan Ibu, ke depan kita ayo kita sama menopang satu persatu, menopang. Kalau ada kekurangan yang lain, ayo saling mengisi, baru kita bisa maju. Kalau hanya satu, walaupun pintar hanya satu tidak akan bisa berdiri. Pintar tiga tidak akan bisa berdiri. Harus ada yang dari kecil yang besar. Ayo digabung menjadi indah sama dengan tangan. Ada satu bergerak. Tapi kalau kita pegang bagus. Inilah salah satu daripada organisasi yang mau kita contoh. Dan mungkin Bapak dan Ibu ada masih anggota baru, sama-sama kita anggota baru. Bapak dan Ibu kalau ada pun. Tapi untuk hal ini tidak ada yang baru, tidak ada yang lama. Kalau kita sama mau berbagi pendapat, berbagi, bertanya satu sama lain demi kemajuan daripada LMP ini. Tadi pertama disinggung mengenai ada tadi masalah apa namanya itu. Ini perlu juga saya terangkan kepada Bapak dan Ibu ya. Nah, dari agenda tersebut ada pembicaraan anggota. Semuanya di sini adalah pelanggaran. Jadi marilah kita hindari yang hal-hal yang disampaikan Pak Ketua tadi yang melanggar namanya di organisasi. Karena kalau kita sudah tahu penyakitnya kita pelihara, pelan-pelan kita obati biar bisa sembuh kembali. Jadi yang untuk ini ada lagi diterangkan mengenai pelanggaran salah satunya yaitu mengenai transparansi keuangan. Sampai saat ini ada juga saya telepon tadi pagi karena kebetulan ada acara arisan. Saya tanya, itu tidak ada lagi katanya. Oke lah, nanti kita selesaikan. Kita buka lembaran baru, artinya dibuka pun lembaran baru. Yang lama harus tetap kita pertanyakan dan harus kita tuntaskan. Siapapun itu, mungkin hanya beberapa orang tidak ada di sini. Untuk ini saya sampaikan kepada Ibu yang pernah bendahara di sini, ayo terbuka, transparansi, nah begitu. Jadi yang namanya bendahara adalah memegang uang, mempertanggungjawabkan, dan juga sekretaris tahu kemana uang itu. Tidak boleh hanya bendahara memegang keuangan, tahu keuangan. Sekretaris dan bendahara wajib tahu. Bendahara hanya memegang uang, tapi yang namanya sekretaris harus tahu dari mana sumbernya, kemana mau dibuat. Ya, jangan gitu harus. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya bukan mengajari ya Bapak dan Ibu ya, demi kebaikan kita bersama. Kebetulan juga dulu Ibu sini adalah sekretaris KPNC Rampah.
yang berjumlah 600 orang guru-guru. Jadi untuk ini Bapak dan Ibu ya, yang namanya sekretaris di sini, walaupun sekretaris 1 dan 2, wajib tahu pemasukan dan pengeluaran ditandai dengan bukti tanda tangan dan tanggal, dan jangan lupa biar tertib ADM kita. Apapun yang mau kita perbuat, apapun email kita disertai berdalih dengan penuh semangat, tanpa adanya kedisiplinan ADM, itu tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Sesuatu itu berhasil adanya kedisiplinan. Dan pada kita juga semuanya, kalaulah diundang kita rapat pada jamnya, ayo kita buat itu disiplin kita. Macam manalah orang menunggu disiplin, sementara yang diundang tidak disiplin, kau juga jadi penyakit. Jadi untuk ke depan, hari ini saya sangat bangga melihat kehadiran Bapak dan Ibu yang meluangkan waktu. Berarti kita ini adalah benar-benar bersatu untuk kita untuk majukan LNP ini. Jadi sekali lagi, apapun kita itu kita pakai yang tertib ya, yang tertib ADM, tertib kedisiplinan kita, tertib di dalam organisasi. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan pada kita di dalam grup ini perlu saya sampaikan juga, di dalam grup ini adalah LNP. Apa tujuannya? Pertama, bisa menyebutkan kemajuan daripada LNP itu. Yang kedua, boleh disampaikan apakah kejadian di antara anggota kita, contohnya kan ada yang sakit, ada ini boleh di-sharekan. Tapi Bapak dan Ibu antara aku dengan usahanya, contohnya ada nggak enak, dibuat di grup itu tidak boleh. Menyangkut pribadi itu dibuatlah di WA pribadi, jangan di WA grup. Sekali lagi buat Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu dari kebahagiaan kita bersama. Untuk ini banyak lagi tadi yang mau kita selesaikan. Masalah anggaran tadi sudah, kehadiran sudah, disiplin sudah. Nah, untuk nanti pernyataan sikap nanti lebih rinci lagi, nanti boleh kita tukar pikiran apa kira-kira pendapat kita. Jadi untuk ini, untuk sore hari ini saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kami ucapkan pada Ibu penasehat kita ya, yang telah memberikan pendapat dan pandangannya. Di sini masuklah kita untuk tadi awal pembukaan itu dari ketua harian 1. Di sini kami panggilkan untuk ketua harian 4, yaitu Bapak Jupan Pane Munti, untuk memberikan saran dan pendapat. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Pak. Intinya di LNP ini kebersamaan. Tidak jangan ada apa ya, mau melangkah terlalu maju tanpa ada koordinasi dengan ketua atau pengurus markas cabang. Nah, ini fatal kita. Ya, seperti yang terjadi yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya harap ke depannya marilah kita sama-sama berpegangan tangan untuk memajukan Laskar Merah Putih Setan Beragai agar menjadi sesuatu yang bisa dipandang tidak remeh oleh masyarakat. Saya rasa itu aja. Saya ucapkan terima kasih.
Maaf Pak dulu sebelum acara selanjutnya ada sedikit tadi tentang pernyataan sikap ya. Untuk ini mohon maaf untuk SK yang lama. SK yang lama itu pengurusnya berjumlah 70. Itu yang didaftarkan oleh Senada. Dan yang tim yang tidak ada orangnya 29. Berarti semua berjumlah 41 yang ada orangnya. Dan yang namanya double ada 3. Ada 3, jadi berarti semua jumlah kepengurusan 38. Yang hadir saat ini kepengurusan lama adalah 22 orang. Berarti yang tak hadir 16 orang. Nah, jadi untuk itu, walaupun begitu, saya rasa 29 dengan 16 itu sudah sangat cukup untuk bisa menyatakan ini disahkan. Ya begitu kan Pak Idan? Nah, dan untuk itu saya meminta nanti kesediaan kita untuk membubuhkan tanda tangan sebagai pernyataan sikap kita untuk tidak menerima lagi kepengurusan atas nama Nanda Wahyuni, Marjuki, dan juga Maulana. Terima kasih. Bendahara 100. Yang ketiga, ketua harian 1 200. Ketua harian 2 50.000. Ketua harian 3 50.000. Ketua harian 4 Ketua harian 4 200.000. Ketua Sri Kandi 'Jupan Mukti'. Tulisin nama-namanya. Jangan nanti keluarin ini kan jadi berbalik-balik nanti. Soalnya kemarin itu ada 3 Jupan. Jadi selanjutnya untuk semua kita yang hadir di sini, menurut kesepakatan kita bersama untuk ditetapkannya iuran bulanan ini dimulai tanggal berapa kira-kira? Saya minta pendapat dari semua anggota supaya kita tidak ada salah pemahaman. Terima kasih. Ya, silakan saja store berapa saja kita terima. Kalau nggak ada, dari ketua serikat bayang-bayang nanti kalau sudah SK kita keluar baru. Tapi kalau memang mau memberikan dananya awal pertama ke kas, kita persilakan berapa. Kita tidak faktorkan untuk sekretaris, wakil sekretaris. Jadi ketua brigadir sudah. Ketua brigadir, propos, ketua OKK mana ketua OKK? Ya, terima kasih. Jadi saya membayar habis raya hari apa sih Pak 50. Saya bayar 50. Ini pun Bapak ingat ya. Itu Pak Freddy Panjaitan. Saya itu semua bergabung bersatu semua yang paling bagus. Amin. Jangan ada lagi yang jelek, jangan jelek. Bagi sekretaris yang lama kita tunggu seterusnya. Saya tahu nanti berapa kewajiban. Sama si Lolo.
Terima kasih Ketua OKK ya. Waktu itu kami memang sama-sama mengutip proposal. Berapa yang kami store, kami punya perincian tertulis bersama dengan propos brigadir juga tahu sama-sama mengutip. Anggota Polda Brigadir pun ada itu yang mengutip ke perusahaan-perusahaan untuk bencana alam semalam. Terima kasih Ketua OKK. Ambil sharing ya, mana tahu ada pendapat-pendapat. Ya, kalau anggota pun ada juga yang kira-kira berapapun kami terima untuk angkas. Wakil ketua, sekretaris beserta ketua Kandi, ketua Sri Kandi. Di sini saya selaku anggota baru. Saya memang sudah lama masuk organisasi, cuman ini saya lihat demi kebaikan dan kebersamaan saya tertarik masuk LMP. Jadi saya tanya kawan-kawan bagaimana kinerja dalam LMP. Harus ada persatuan, ada perdamaian di dalam keluarga LMP. Saya bangga. Jadi untuk itu saya mempertanyakan satu, kami selaku anggota baru. Jadi masalah administrasi Bu, Pak, bagaimana caranya kami memasuki selaku anggota LMP? Administrasinya bagaimana? Tolong diberitahukan itu, biar tahu kami anggota baru, biar bisa kami untuk mempertanggungjawabkan kewajiban kami kan gitu. Jadi untuk itu sekian dan terima kasih. Cuman itu yang saya pertanyakan kepada ketua. Terima kasih. Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Marani Purba. Terima kasih Pak. Desa Sebaban. Terima kasih Pak Marani Purba. Jadi di Laskar Merah Putih Kabupaten Serdang Bedagai sebenarnya yang ada itu hanya uang iuran yang pernah ditetapkan 25.000 satu bulan. Kalau tidak salah itu 15.000-nya buat 15.000 STM, 10.000 kertas. STM ini kegunaannya mungkin sedikitnya ada penjabarannya, yaitu di saat adanya yang meninggal dan di saat adanya juga yang sakit, dan mungkin hal-hal musibah lainnya akan diatur nanti langsung oleh pengurus LMP. Hanya itu saja Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan saran dan pendapat? Penggantian pengurusan di LMP ini sangat banyak. Jadi termasuk di sini mau saya ingin tahu bagaimana pendapat dari Ibu Nanda. Itu perlu kita dengarkan juga. Jadi saya harapkan coba Ibu Nanda memberikan keterangan atas perubahan ini. Siapa? Ibu Mariana. Coba saya ingin dengarkan dulu. Ada pendapat dari buku bagaimana? Sampaikan saja. Gimana ketua? Sampaikan saja. Apa yang dikatakan aja? Ya kalau di hati saya itu ya dari mulai hari ini dan ini ke depannya ya jangan lagi seperti yang sudah kita jalani. Semula pun seperti itu. Berdirinya LMP ini tidak ada kericuhan, tidak ada tidak ada masalah uang iuran. Ya iuran tetap diiurin dibayar, tapi iuran itu kemana uangnya kita juga nggak tahu. Nah, gimana? Jadi kita ini bukan bentuk organisasi itu cuma main-main gitu. Cuma kalau memang itu yang memang udah kita memang harus kita betulin dari situ, ya bukan betul-betul banget lagi dari situ. Cuman kalau masalah
juga nggak mendoakan kita harus sakit atau juga karena cuma kita jaga-jaga karena kita ikuti organisasi ini yang kondisi kita bukan kalaupun ada yang begitu ya kita harus doakan. Jadi sedikit ada bantuan dari kita dari WIB di organisasi kita ini ya gimana ya kita ya agak meringankan itu kan. Jadi kita pun kedatangan kita itu organisasi kita itu ada yang kemarahan itu rasanya kan terhormat berbangga diri. Jadi kita ya itulah dia kita ya kalau bisa kita ke depan jangan lagi ada seperti yang udah-udah. Saya pun juga takut Pak, apa